Halo teman-teman, Dominus Vobiscum. Perkenalkan, aku Kristo, mahasiswa sejarah yang jatuh cinta dengan sejarah gereja. Nah, teman-teman harus tahu nih, ada loh gereja Katolik di Yogyakarta yang menggabungkan falsafah dan arsitektur Hindu-Buddha dengan arsitektur Katolik. Dan kali ini, aku berkesempatan untuk meneliti lebih jauh tentang gereja Hati Kudus Tuhan Yesus ini. Halo teman-teman, nah sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah mendengar mengenai gereja Hati Kudus Tuhan Yesus yang berada di wilayah Ganjuran? Nah, gereja Hati Kudus Tuhan Yesus yang berada di Ganjuran atau lebih tepatnya berada di Dusun Ganjuran, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Babanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, gereja Hati Kudus Tuhan Yesus yang berada di wilayah Ganjuran ini merupakan gereja yang dibangun, yang diperkasai oleh keluarga Smutser. Keluarga Smutser adalah seorang keluarga Belanda yang berasal dari Belanda yang menetap di Ganjuran untuk merawat sebuah pabrik gula yang bernama Pabrik Gula Babanglipuro. Gereja Ganjuran ini dibangun pada tahun 1924 yang kemudian jadi dan juga selesai dibangun pada tanggal 16 April 1924. Gereja ini dibangun sebagai rencana untuk memfasilitasi masyarakat Katolik yang berada di Ganjuran dan juga para pegawai-pegawai Katolik yang berada di Pabrik Gula Babanglipuro. Nah, normalnya arsitektur gereja Katolik yang ada di wilayah Yogyakarta atau mayoritas Indonesia pada masa itu menggunakan gaya arsitektur kolonial atau gaya arsitektur neogotik. Nah, arsitektur neogotik ini adalah ciri khas dari gereja-gereja yang dibangun pada masa Hindia Belanda. Karena pada masa itu gereja Katolik sangat ketat dalam hal aturan pembuatan dan juga arsitektur gereja. Nah, gereja-gereja yang masih dapat kita lihat pada hari ini yang memiliki gaya-gaya neogotik atau gaya kolonial dalam pembangunannya di Yogyakarta adalah yang pertama, Gereja Santo Antonius Padua yang ada di Kota Baru. Dan yang kedua adalah Gereja Santo Fransiskus Xaverius atau Gereja Getologi. Nah, tentunya menjadi sebuah keunikan bahwa Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus ini dibangun dengan arsitektur Jawa yang sangat kental. Nah, hal ini terjadi karena Tuan Smutser yang jatuh cinta terhadap keindahan arsitektur Jawa memiliki gereja yang syarat dengan corak-corak Jawa. Nah, keinginannya ini cukup bertentangan dengan gaya gereja Katolik pada saat itu, terutama di Hindia Belanda yang menggunakan bentuk gereja yang bergaya kolonial dan juga neogotik. Nah, perlu kita ingat ya teman-teman, bahwasannya pada masa ini inkulturasi itu belum serekat ini pada gereja Katolik atau menjadi hal yang selumrah ini pada gereja Katolik. Setidaknya sebelum Konsili Vatikan II tahun 1160-an. Pada awalnya, tata suci Vatikan hanya menyetujui patung altar bergaya Jawa dan juga patung Hati Kudus Yesus bergaya Jawa. Namun, pada akhirnya, pembangunan gereja berhasil diselesaikan pada tanggal 16 April 1924. Dan beberapa bulan kemudian, pada tanggal 20 Agustus 1924, Vikaris Apostolik Batavia, yaitu Anton Pieter Frans van Velzen, mengadakan upacara pembakatan altar untuk memberkati gereja Ganjuran yang menetapkan secara sah dan juga resmi bahwa gereja Ganjuran sudah resmi menjadi sebuah gereja. Beralih ke beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 9 Februari 1930, Vikaris Apostolik Batavia, yaitu Anton Pieter Frans van Velzen, kembali mempersembahkan misa untuk memberkati Candi Hati Kudus Yesus dan menobatkannya sebagai monumen dipersembahkannya Pulau Jawa ke tangan Hati Kudus Yesus. Sayangnya, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus yang dapat kita lihat hari ini adalah hasil renovasi sejak terjadinya gempa Bantul tahun 2006 yang mengakibatkan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran yang lama itu hancur total, terutama di bagian depannya. Setelah gempa yang terjadi pada tahun 2006, masyarakat Ganjuran kemudian membangun sebuah gereja darurat di depan Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Gereja darurat ini kemudian berfungsi untuk melaksanakan acara-acara peribadatan mingguan seperti perayaan Ekaristi, perayaan Jumat Agung, perayaan Jumat Pertama, kirab prosesi agung, dan lain sebagainya. Pada gereja HKTY lama atau Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus lama, dapat kita lihat bahwasannya gereja ini menggunakan gaya yang sama seperti yang digunakan oleh Gereja Santo Xaverius dan juga Santo Antonius Padua Kota Baru,
yaitu menggunakan gaya neogotik atau gaya kolonial. Dalam gaya kolonial ini, kita dapat melihat 4 bagian utama gereja. Bagian yang pertama adalah atria, yang kedua adalah narthex, yang ketiga adalah nave, yang keempat adalah sanctuarium. Ruangan yang pertama yaitu atria atau ruangan menuju ruang suci. Nah, atria ini adalah jalan masuk atau juga sebagai serambi depan untuk memasuki ruangan-ruangan gereja. Pada ruangan yang kedua, yaitu ruangan narthex, adalah ruangan yang berada di bagian paling depan sebelum memasuki ruang utama dan juga seringkali bersatu dengan ruang pintu depan gereja. Nah, fungsi dari ruangan narthex adalah tempat peralihan antara dunia luar, dunia yang profane, dan dunia yang sakral, yaitu gereja. Biasanya juga jadi tempat umat untuk membuat tanda salib dengan air suci sebelum masuk. Ruangan yang ketiga adalah ruangan nave atau ruangan suci. Nah, ruangan nave ini biasa digunakan untuk umat atau ruang jemaat, di mana ruang jemaat ini adalah ruang utama yang sangat luas, di mana ruangan ini digunakan untuk umat duduk saat misa. Nah, tempat ini berguna untuk partisipasi umat dalam perayaan Ekaristi. Kata nave sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu navis yang artinya kapal, melambangkan gereja sebagai bahtera keselamatan yang membawa umat menuju kepada Allah. Nah, di gereja-gereja besar biasanya nave dibagi menjadi altar utama dan juga side aisles atau lorong samping. Nah, lorong samping ini dapat kita lihat di gereja-gereja yang memiliki bentuk dan juga arsitektur yang mengikuti gaya kolonial atau neogotik. Tempat yang keempat atau yang terakhir adalah sanctuarium atau ruangan maha suci. Nah, ruangan maha suci ini atau sakrarium ini memiliki sebuah tempat tersendiri yang digunakan oleh Romo ataupun juga disebut sebagai Bapa untuk melakukan kurban atau melakukan pemecahan roti. Nah, dalam ruangan ini terdapat sebuah altar dan juga tabernakel, di mana tabernakel dan altar ini merupakan titik pusat dari sebuah gereja. Titik pusat gereja ini atau altar ini juga tempat dilakukannya perayaan Ekaristi. Dalam teologi Katolik, altar melambangkan Kristus sendiri, sang kurban dan sang imam. Altar juga biasanya terbuat dari batu atau juga kayu. Pada tabernakel di HKTY atau Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, kita dapat melihat bahwasannya tempat tabernakel terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian terbawah atau burloka, ini digambarkan dengan lambang-lambang tak kekal, seperti rusa, burung, dan tanaman serta hewan, melambangkan dunia manusia atau dunia yang fana. Di dalam lambang ini, kita dapat melihat 7 mata air yang memancar dari seekor burung, yang menjadi pralambang Roh Kudus, yang memancarkan 7 mata air kehidupan. Dalam Kristen sendiri, 7 merupakan angka kesempurnaan. 7 mata air ini merupakan lambang dari 7 sakramen gereja, yaitu baptis, krisma, ekaristi, sakramen tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan tahbisan atau imamat, yang memberikan kehidupan juga keselamatan bagi setiap orang beriman. Pada bagian kedua atau bagian tengah atau yang disebut bufar loka, tempat di mana tabernakel diletakkan, terdapat 2 malaikat dengan busana Jawa yang melambangkan tabut perjanjian yang ada dalam perjanjian lama, yang dijaga oleh 2 sosok kerubim. 2 kerubim ini digambarkan menggunakan motif batik kawung dan mahkota yang mengisyaratkan pengabdian penuh dan kesetiaan kepada rajanya. Di bagian atasnya terukir 4 relief, yaitu elang, sapi atau lembu, singa, dan juga manusia dengan kepala yang bersayap. Singa sendiri merupakan lambang dari Injil Markus, karena Markus mengawali Injilnya dari seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun yang seperti auman singa, dan juga simbol keberanian, kekuatan, dan perlambang Kristus sebagai Raja yang berkuasa. Yang kedua, relief lembu sebagai lambang dari Injil Lukas. Lembu melambangkan kurban dan juga pelayanan. Yang ketiga, yaitu elang yang melambangkan Injil Yohanes, yang penuh dengan makna teologis yang mendalam mengenai keilahian Yesus. Yang terakhir adalah relief manusia dengan kepala yang bersayap, yang melambangkan Injil Matius yang mengawali tulisannya dengan silsilah Yesus sebagai manusia sejati dan simbol Kristus sebagai anak manusia dan sang guru ilahi. Pada tingkatan yang ketiga, menggambarkan alam atas atau Sfarloka, yang merupakan tempat tinggal para dewa. Pada bagian ini terdapat lambang Tritunggal Maha Kudus,
yang dilambangkan dengan simbol orang tua atau melambangkan Allah Bapa, merpati atau melambangkan Allah Roh Kudus, dan juga monstran yang melambangkan Allah Putra yang bersatu padu dalam Tritunggal Maha Kudus. Candi Hati Kudus Yesus sendiri selesai dibangun dan dikuduskan pada tahun 1130. Candi ini merupakan pralambang bersatunya budaya Hindu-Buddha dengan kekatolikan yang paling mencolok yang dapat kita lihat di kompleks Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Candi ini memiliki tinggi 9 meter, yang merupakan angka suci dalam kepercayaan Hindu. Angka 9 juga melambangkan 9 lubang yang ada pada tubuh manusia, yang melambangkan kita sebagai manusia harus terlebih dahulu menutup ke-9 lubang atau menghilangkan kebadanan kita untuk menghadap kepada Tuhan. 9 juga merupakan jumlah buah Roh Kudus yang diturunkan kepada manusia, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Candi Hati Kudus Tuhan Yesus yang berada di Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran mengambil bentuknya dari Candi Panataran yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan kemudian Yosef Smutser menambahkan berbagai ornamen lambang Katolik di dalamnya. Batu candi yang digunakan sendiri juga berasal dari Gunung Merapi yang melambangkan Tuhan Allah sebagai Bapa yang teguh dan menghadap ke arah selatan yang melambangkan Tuhan sebagai Ibu. Pada arca yang ada di dalam Candi Hati Kudus Tuhan Yesus, dilambangkan Yesus yang mengenakan busana adat Jawa, yang menunjuk kepada hatinya yang merupakan lambang dari Hati Kudus Tuhan Yesus. Ia dilambangkan dengan menggunakan mahkota dan duduk di atas singgasana, yang melambangkan ia sebagai raja. Arca ini mengambil bentuk Maitreya dari Candi Plaosan. Dalam kepercayaan Buddha sendiri, arca ini melambangkan yang tidak mengenal kekecewaan dan penderitaan. Arca Yesus juga menggunakan motif batik parang rusak yang mewakili karakter raja yang pemberani, tegar, dan memiliki semangat juang untuk melawan kebatilan yang ada di dunia. Arca Yesus juga digambarkan duduk di atas bunga Padma, yaitu bunga yang melambangkan kehidupan manusia. Pada bagian atas arca, dituliskan frasa dalam aksara Jawa yang memiliki arti Kanjeng Gusti Yesus Pangeraning Para Bangsa atau Tuhan Yesus Kristus, Pangeran para bangsa. Selain itu, panel jalan salib juga turut dibuat, walau hanya 2 panel pertama yang dibuat oleh Yosef Smutser. Pinggal panel yang berbentuk mengerucut ini diadopsi dari relung Candi Sewu. Terdapat keunikan pada panel jalan salib yang ada di gereja HKTY ini, di mana biasanya pada gereja-gereja lain terdapat 14 panel jalan salib. Namun, di HKTY terdapat 15 panel jalan salib dengan melibatkan panel pengutusan Maria Magdalena. Panel ini sendiri bukan panel ofisial dari Gereja Katolik yang dalam sejarahnya tidak terlalu melibatkan perempuan dalam kegiatan perutusan yang merupakan budaya yang diturunkan dari masyarakat Yahudi. Namun, di sini Gereja HKTY ingin menunjukkan peran perempuan dalam kisah keselamatan yang menyaratkan arti bahwa perempuan juga memiliki tempat dalam kisah keselamatan. Di sebelah candi, kita dapat melihat tempat pengambilan air suci. Air ini berasal dari bawah candi HKTY. Mata air ini dinamai Tirta Perwitasari, yang pada lakon Dewa Ruci, Tirta Perwatasari merupakan mata air yang ditemukan oleh Bima, yang memancarkan sari kehidupan, yang menambahkan keyakinan dan iman pada Sang Hyang Widi. Kira-kira begitulah sejarah dan juga makna-makna yang terdapat dalam Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Bagi teman-teman yang tertarik untuk berkunjung ke Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, teman-teman tidak akan dipungut biaya. Di sini juga bebas untuk dimasuki umat dari berbagai macam kepercayaan. Selamat tetap menjaga segala tata tertib dan juga kesyukan dan juga keheningan tempat yang dikunjungi. Selamat berwisata teman-teman. Dominus Vobiscum.